Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Indraswari, NIM 857745335, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan S1 PGSD-BI Pokjar Jepara. Di dalam video ini saya akan mensimulasikan video pembelajaran terpadu di SD kelas 4 di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan sub tema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua anak ibu sehat ya. Nah, sekarang tengok kanan dan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Semoga semua anak-anak ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar di tema 7 subtema 1, yaitu indahnya keragaman di negeriku, yaitu subtema 1 adalah keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah dengan mempelajari teks yang disajikan, nanti anak-anak mampu menjelaskan informasi tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, nanti anak-anak mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, nanti anak-anak mampu menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Yang keempat, melalui demonstrasi, nanti anak-anak dapat melakukan percobaan gaya otot dengan benar. Nah, anak-anak, sekarang ibu minta keluarkan buku tulis dan alat tulis kalian ya. Oke, sudah? Oke, sekarang anak-anak membentuk kelompok untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Oke, sudah? Oke, sekarang anak-anak buka buku tema kalian pada halaman 1, yaitu sub tema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Di sini ada teks bacaan, yaitu suku bangsa di Indonesia. Nah, ibu kasih waktu 10 menit untuk anak-anak semua membaca teks bacaan yang ada di buku. Nanti anak-anak menuliskan kata sulit maupun gagasan pokok atau pokok pikiran yang ada pada teks bacaan ya. Nanti anak-anak tulis di buku untuk didiskusikan bersama-sama. Oke? Oke. Nah, anak-anak semuanya sudah membaca teks bacaan ya. Oke, sekarang ibu mau bertanya, kata sulit apa saja yang kalian temukan dalam bacaan tersebut? Oke, Mbak Adelia, kata sensus dan statistik. Oke, yang lain? Oke, Mbak Indah, kata slogan dan etnis. Yang lain? Mas Vano. Oke, kata adat. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang tahu arti kata-kata sulit tadi? Oke, Mbak Alfa. Adat adalah. Oke, betul Mbak Alfa. Adat adalah aturan atau
kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Betul begitu ya Mbak Afa? Oke, yang lain? Oke, sekarang Ibu jelaskan etnis. Etnis adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Yang ketiga, slogan, ada yang tahu? Oke, Mbak Hana? Betul, slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah dimengerti. Statistik, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, statistik itu data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Gitu ya. Selanjutnya sensus. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Oke, sensus itu perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Betul. Nah, anak-anak, yang kedua, Ibu mau bertanya tentang pokok pikiran dalam teks bacaan. Ada yang masih ingat cara menemukan pokok pikiran dalam paragraf? Oke, Ibu ulang kembali ya. Cara menemukan pokok pikiran dalam suatu paragraf adalah: yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Begitu ya. Kira-kira apa sih pokok pikiran dalam paragraf pertama bacaan yang anak-anak tadi baca? Apa? Oke, pokok pikiran paragraf pertama adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan adat dan budaya. Selanjutnya, pokok pikiran yang kedua ada apa, anak-anak? Oke, berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku ya. Baik anak-anak, sekarang buka buku tema kalian pada halaman 4. Sudah? Baik. Di sini dapat dilihat jenis-jenis contoh alat transportasi tradisional. Ada apa saja, anak-anak? Ada bendi, ada pedati sapi, ada pedati kerbau. Selain itu ada apa lagi, anak-anak? Becak, betul. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Betul. Yang terjadi saat kuda menarik bendi adalah kuda akan berjalan atau berpindah tempat. Betul. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan percobaan kegiatan-kegiatan sederhana. Salah satu contohnya ya. Sekarang anak-anak coba dorong meja kalian secara pelan-pelan, lalu tarik lagi ke posisi semula. Udah? Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, dari kegiatan yang anak-anak tadi lakukan, kira-kira ketika meja anak-anak didorong dan ditarik, menghasilkan apa, anak-anak? Atau hasilnya apa? Betul, ketika meja didorong kemudian ditarik lagi, maka meja akan bergeser. Betul. Nah, selanjutnya
Ibu mau bertanya, siapa anak-anak di sini yang tahu pengertian gaya? Oke, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba mengamati gambar yang ada pada halaman 6. Di sini yang pertama ada gambar mobil didorong. Yang kedua, lampu menyala. Selanjutnya, batang magnet yang menarik atau menempel pada jarum. Selanjutnya adalah sebuah pohon yang buahnya jatuh. Selanjutnya adalah kegiatan aktivitas mendorong sebuah kursi. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita bahas pada contoh gambar yang pertama. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, Ibu mau bertanya, jenis-jenis gaya ada berapa anak-anak? Betul, jenis-jenis gaya antara lain ada gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan, gaya otot adalah gaya yang dihasilkan otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat benda atau lainnya. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Selanjutnya gaya magnet. Gaya magnet adalah kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu. Selanjutnya gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Sekarang kita coba membahas dari gambar yang ada pada halaman 6. Yang pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Yang menyebabkan gambar ini mobil didorong oleh seseorang ini adalah gaya otot, karena dilakukan sebuah dorongan sehingga menimbulkan sebuah gaya. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena dipengaruhi oleh gaya listrik. Gaya listrik tadi sudah dijelaskan adalah gaya yang dialami oleh objek yang bermuatan benda dalam medan listrik ya. Selanjutnya adalah apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Di sini adalah gaya magnet. Selanjutnya adalah apa yang menyebabkan benda jatuh dari pohon? Buah ini jatuh dari pohon dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Betul. Nah, selanjutnya adalah seorang anak sedang mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah berpindah? Di sini dipengaruhi oleh gaya otot. Nah, sekarang kita juga mengamati kegiatan menggunakan gaya otot. Di sini dapat dilihat contohnya adalah kegiatan tarik tambang. Yang kedua adalah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Yang ketiga adalah aktivitas pembuatan gerabah dari tanah liat. Selanjutnya adalah kerbau yang sedang berjalan menarik sebuah
Podati. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, adakah anak-anak di sini yang mau bertanya atau belum paham? Alhamdulillah, semuanya sudah paham dan mengerti ya. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saat penyampaian Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.